Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Apa kabar kalian hari ini? Terima kasih ya yang sudah mengunjungi live Facebooknya Tribun Jabar. Seperti biasa hari ini kita sudah memasuki hari Selasa. Selayaknya minggu lalu kita punya Coffee Morning. Nah, kalau minggu lalu Coffee Morning kita bertemakan tentang kesehatan yang kita interview bareng sama Rumah Sakit IMC. Kalau minggu ini kita punya tema yang berbeda. Tema kita akan mengangkat tentang success story. Nah, success story-nya ini merupakan kita akan membahas tentang orang yang memulai secara bisnis. Nah, buat kalian mungkin penasaran ya para pekerja yang pengen banget memulai bisnisnya itu seperti apa, mungkin bisa banget belajar dari Teteh yang satu ini ya. Teteh ini adalah Rani Indriani. Mungkin dari beberapa Tribuners udah tahu nih siapa Teteh Rani Indriani ini. Nah, sebelum itu nih ya mau bacain dulu profilnya ya. Nah, Teteh Rani Indriani ini merupakan lulusan Universitas Sangga Buana Bandung pada tahun 2003. Nah, untuk karirnya ini dia awalnya merupakan presenter membawakan acara talk show kesehatan ibu dan anak selama 2 tahun. Wah, ini sih suhu saya ya. Saya aja baru jadi presenter kayaknya baru beberapa bulan Tribuners ya. Saya jadi malu nih takut ada salah-salah kata. Nah, lalu Teh Rani Indriani ini merupakan model iklan layanan masyarakat. Lalu Teh Rani ini juga pernah bekerja di sejumlah bank swasta dan BUMN. Nah, Teh Rani juga ternyata merupakan make up artis loh ya, yang sudah bersertifikat dari Akademi dan MUA Indonesia. Dan sekarang beliau ini memiliki usaha hijab yang diberi nama Rans Hijab. Dan ternyata Teh Rani ini juga seorang fotografer dan memiliki Rans Fotografi. Dan Teh Rani juga punya yang namanya wedding organizer. Wah, luar biasa sekali ya, dari pekerja akhirnya pembisnis. Pengen tahu kan Tribuners gimana sih asal muasal Teh Rani jadi pekerja jadi pembisnis. Nah, kalau gitu kita sambut dulu ya Teh Rani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Tenia, sehat? Alhamdulillah sehat. Teh Rani gimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kita lagi memulai lagi nih meningkatkan imun. Iya bener ya Teh ya, sudah masuk new normal semuanya. Udah balik normal lagi belum nih Teh? Belum sih, cuman kita sudah mulai merangkak menata kembali usaha-usaha yang ada di saat pandemi ini. Kita harus tetap semangat ya. Harus tetap semangat. Iya dong, harus tetap ya Teh. Nah, Teh, saya kan udah baca nih profilnya nih. Mungkin Tribuners juga tadi udah ngedengerin profilnya Teteh. Ternyata Teteh dari seorang pekerja awalnya gitu ya Teh, tiba-tiba jadi pembisnis nih Teh. Kalau boleh tahu Teh bisa disebutkan, bisa jelasin lagi nggak sih Teh perjalanan dari pekerja sampai pembisnis ini gimana Teh? Baik. Jadi asalnya saya memang keluar dari kuliah itu kan saya jurusan perbankan ya. Jadi perbankan, keuangan dan perbankan. Yang otomatis saya bekerjanya di bidang itu juga, di perbankan terus ya. Iya. Saya 10 tahun bekerja di bank, jadi pindah-pindah bank gitu ya. Jadi sudah kalau baca Al-Qur'an udah hatam gitu ya. Udah hatam pisan. Perbankan gitu ya. Nah, pada akhirnya di perjalanan itu meniti karir dari mulai awal sampai akhirnya saya di posisi kepala cabang salah satu bank swasta gitu ya. Itu akhirnya kita memiliki rasa, kan kita learning ya, ya kita belajar di bank pun kan bisnis ya. Iya betul. Ya, kita bisnis di orang gitu kan. Iya betul. Bisnisnya bank itu tuh sendiri gitu ya. Nah, lama-lama ilmu kan kita sudah dapat. Marketing pun sama, kita sudah bisa ketemu orang banyak gitu. Cari kan. nasabah ya Teh. Betul, handling ya. Handling ya. Betul, handlingnya seperti apa. Lama-lama ya saya berpikir, aduh kayaknya saya pengen berdiri sendiri. Karena apa? Karena kalaupun misalnya, sama aja sih kerja di orang dan kerja sendiri, itu tetap harus dedicate tinggi ya. Iya. Untuk menjalankan itu dengan serius. Tapi lama-lama saya berpikir kayaknya saya mampu nih untuk bisnis sendiri. Iya. Ilmu yang saya sudah dapat di perbankan, ketemu orang, marketing orang gitu kan. Nah, saya berpikir kalau saya bisnis menerapkan ilmu ini sepertinya bisa. Seperti itu kan. Jadi berarti mulainya memang harus yakin dulu aja ya Teh, kalau mau bisnis yakinin dulu aja ya.
Betul, betul. Yakinkan pada kemampuan kita juga, Teh. Iya betul. Nah padahal kan kalau boleh dilihat gitu ya Teteh apalagi sudah menjadi kepala cabang gitu di salah satu bank swasta dengan gajinya juga menurut saya juga kayaknya bukan gaji UMR lagi pada saat itu ya Teh. Nah Betul, betul. yang bikin ke triggernya mungkin apakah Teteh sendiri mungkin kalau kita mungkin ya yang dari pekerja mau pembisnis mikirnya aduh takut nanti bisnis gagal gitu ya Teh ya, nanti gajinya mungkin nggak salary-nya nggak sama sama kita ketika kita jadi pekerja. Itu yang bikin Teteh tambah ke trigger lagi, tambah Teteh yakin lagi tuh gimana sih Teh? Gini, jadi kalau misalnya bekerja di suatu perusahaan, itu kan gaji udah pasti ya Teh ya, Iya dengan betul. nominal sekian. Pos-posnya sudah pasti juga sekian. Nah, perjalanannya seperti itu juga gitu kan. Nah, akhirnya yang men-trigger saya adalah saya merasa saya punya kemampuan. Ah. Kemampuan yang dimana ini kayaknya harus kembangkan. Memang betul, mungkin kalau bisnis pasti nominalnya akan jauh di bawah itu atau di atas itu. Iya betul. Seperti itu kan. Tapi saya yakin dengan perjalanan bisnis kita dan dengan kita sabar, terus kitanya terus berinovasi, Mm-mm. kita paksa untuk berpikir ini harus gimana lagi ya, ini harus gimana lagi ya, seperti itu kan. Iya Sedangkan benar-benar. kalau kerja di suatu perusahaan gajinya udah pasti ya Teh. Iya betul. Tantangan saya adalah saya harus bisa mendapatkan lebih dari itu dan membantu orang-orang di sekitar Ah. saya untuk merasakan bisnis saya itu sih pada awalnya gitu Wih, loh Teh. mulia sekali, berarti tujuannya ada tujuan mulia ya Teh. Nah, Iya. kalau boleh tahu nih Teh, ketika Teteh memutuskan untuk oke saya mau jadi pembisnis gitu, butuh waktu berapa lama sih Teh benar-benar memutuskan oke jadi pembisnis nih saya gitu? Baik. Rasa-rasa galaunya sekitar hampir setahun setengah ya. Wih, luar biasa ya Teh, galaunya luar biasa sih itu. Luar biasa. Karena kita secara manusiawi masih yang, aduh gimana ya, takut nggak ada uang nanti, Betul, itu ya kan? pasti. Itu dialami oleh orang-orang yang akan memulai bisnis Teh. Iya Karena betul. biasanya kita aman, zona aman, Mm-mm. kita harus out of the box. Iya Dari betul. suasana yang harusnya ada, takut nggak ada. Iya. Nah itu yang membuat saya alami itu. Setahun setengah itu galau antara aduh mulai tapi takut nggak ini takut nggak itu dengan nominal yang luar biasa besar saat itu ya, dengan nominal gaji saya. Akhirnya saya nggak langsung Teh saat itu, dari gaji saya sisihkan terus. Nabung dulu ya Teh. Jadi kayak nabung dulu. Jadi biasanya kita gimana? Kita paksa untuk sisihkan untuk modal Teh. Jadi nggak langsung keluar begitu aja tanpa ada persiapan. Nah, iya iya betul betul. Ini Nah, sisihkan gaji. iya berarti benar tuh Tribuners harus pemikiran yang matang banget gitu ya Teh ya. Nggak cuma hanya yakin tapi pemikiran matang juga harus dipersiapkan ya Teh. Dari modal awalnya, dari apanya, karena nggak mudah juga buat Teteh gitu ya meninggalkan gaji yang nominalnya besar gitu Teh. Kalau saya di posisi Teteh juga pasti limbung gitu, galau banget. Nah, sekarang Teh saya lihat di sini kan Teteh sudah awalnya Teteh bermake up punya make up kah dulu, MUA dulu kah, bisnis hijab dulu kah, atau fotografi dulu kah Teh? Boleh disebutkan awalnya apa? Awalnya saya itu dari presenter kan. Saya nggak Iya. bisa make up sama sekali Teh, sama sekali. Waktu itu saya Ah, presenter di sebuah TV swasta, sampai sekarang masih ada TV-nya. Nah di situ saya kan tergantung pada mua ya, iya. mua yang ada. Pas saat itu pada bentrok ya Teh, pada Mm-mm. bentrok misalnya harus langsung syuting, harus take gitu dan Iya iya lain-lain. iya. Saat itu kebetulan saya harus take dan muanya sedang menangani orang lain. Hmm. Akhirnya dari produsernya cepetan ini udah karena live ya. Iya betul betul betul. Gugur rusuk gitu ya Teh ya. Stres luar biasa Tenia. Jadi saya sebetulnya nggak ada bakat awalnya. Kayaknya, aduh, kalau kata orang Sunda mah kumaha ya gitu Iya ya. sana aduh sana. Busana Teh cuma dilipan setip hungkul. Nggak bisa Teh. Akhirnya saya lipstick apa cuma bedak-bedak gitu. Kan beda ya Teh. Iya beda. Yang di make up sama enggak. Dan itu rasanya pucat pasi seperti apa? Akhirnya, Ren, kamu tuh harus bisa make up dong ya gitulah. Iya. Sakit hati ya Teh saat itu. Lah, aku kan presenter, kenapa aku harus segala gitu ya? Iya betul. Pulang dari sana tuh kayaknya fail banget hari itu, syuting Iya. hari itu. Kan malu ya, aduh. Iya, betul. jangan.
pikiran. Tapi saya itu tipe yang tertantang teh orangnya. Iya sih, memang challenger banget nih teteh nih tuh ya. Di saat seperti itu bukannya makin drop, tapi saya akhirnya mikir, oh mungkin suatu saat kejadian ini akan ada lagi teh Nia. Betul nggak? Iya, betul, betul. Akhirnya saya mulai cari-cari kursus make up, ya kan, waktu itu ke salah satu perusahaan make up yang ternama di Bandung. Akhirnya saya sengaja kursus teh, saya harus bisa gitu loh. Akhirnya saya kursus private, kesininya saya udah make up sendiri saat itu. Udah, kata-kata biarin, gak usah sama muanya. Iya. Sendiri, jadi semua serba cepat kan jadinya. Iya, gitu. udah mah private tapi learning by doing-nya juga dapet ya teh ya. Dari situ kok hobi ya gitu, kok suka mulai dengan nge-make upin orang, make upin diri saya. Akhirnya temen-temen make upin dong Ren. Dari situ saya nggak mau dibayar saat itu teh. Ih, luar biasa. Saya pokoknya make upin kalian aja, nggak mau gitu. Pada akhirnya ada temen prewed waktu itu. Aku mau prewed di Ranca Upas waktu itu. Aku mau make upin dong. Maksa bayar. Kan mungkin waktu ya dari subuh. Iya. Gak mau aku bayar. Akhirnya the first time saya dapat bayaran saat itu. Aduh, bahagianya kayak gimana sih? Iya benar, karena kita dengan kemampuan sendiri ya teh ya. Terus dibayar gitu kan, dihargain, bentuk penghargaan orang sama teteh gitu ya teh. Dari situ teh mulai berkembang akhirnya presenter jalan, make up jalan gitu kan. Terus gitu. Ya seperti itu teh, awal-awalnya sih dimulai dari mua ya, dari mua. Nah, setelah muanya jalan, kan nyambung tuh sama akunya agak lama ya, dari bank ke wedding ya, ke mua. Dan itu hampir 6 tahun bergerak di bidang mua ya teh. Karena saya waktu itu kan belum berhijab ya. Pada waktu itu saya kok tertarik dengan dunia foto, karena kan saya modeling ya, gitu ya dulu. Jadi akhirnya kok dapat ya feel-nya teh, kalau misalnya kita biasa di foto, terus pas kita moto kok gatel ya gitu, ngeliat itu pengen green gitu. Iya. Kayak gitu teh. Iya, betul teh. Kan aku kalau misalnya yang kan aku make upin, orang prewed. Jadi aku yang kayak ada ngedirect teh. Coba tangannya gini dong, gini gitu loh. Iya. Iya, karena memang udah feel-nya dapat ketika tetenya udah jadi model, jadinya tuh gampang aja ngarahin orang ya teh, gatel loh lah ya. Iya gitu, jadi ayo teh jangan kaku teh. Jadi akunya yang kayak stylist gitu kan. Iya benar. Ya kayaknya enak ya bawa Rani ya gitu. Saat itu aku masih muat teh. Iya. Nah pas aku iseng-iseng, kayaknya lucu juga ya kalau pengen foto gitu ya, belajar foto. Jadi aku tuh tipe yang pengen belajar. Nah saat itu saya keinginannya kuat untuk saya pengen motret make up aku sendiri awalnya. Tadinya buat iklan-iklan doang gitu ya teh. Ya betul. Akhirnya saya pengen motret muka model sama aku sendiri deh gitu ya, biar semuanya processing sendiri gitu. Akhirnya saya belajar, saya minta private ke salah satu fotografer Bandung ya saat itu, Kang Dodi Sugandi waktu itu. Oh itu teman kita juga teh, Kang Dodi. Iya. Kita suka training sama beliau juga soalnya. Itu guru saya pertama. Iya. Belajar dari beliau. Kok mulai dapat feel-nya teh. Feel-nya kenapa? Saya pikir gini, saya bisa make up. Jadi saya tahu dong di kamera itu seberapa tebal, seberapa apa dengan make up itu. Betul. Keduanya saya punya modeling. Jadi saya tahu cara mengarahkan model seperti apa. Setelah komplit dari mulai make up-nya, dari mulai penjiwaan modelnya, saya lebih gampang memotretnya teh. Satu packaging banget sih itu teh, gitu ya teh, nggak usah butuh orang lain lagi, udah satu awalnya sih satu dalam diri aja gitu. Kalau orang mikirnya ih kayak ngomong ini orang lain gitu, enggak kan, emang sendirinya bisa dan mampu ya teh ya. Ya alhamdulillah sih gitu Tania. Nah akhirnya setelah teteh kan udah tuh jadi fotografer dan lain-lain gitu, terus akhirnya teteh jadi buat
usaha hijab gitu ya teh. Yang kita tahu kayaknya hijab juga di mana-mana, orang-orang kayaknya usahanya udah banyak banget hijab ya teh ya. Kenapa pada akhirnya teteh juga jadi challenge diri teteh lagi juga, oke, Apa buka ya? hijab lagi deh gitu. Kenapa nih teh? Ini mah segala ya, atau gak ada. Kalau gak ada lo butuh apa, gua ada. Jadi gini Teh Nia, saat itu saya dari presenter, dari ini belum berhijab ya Teh. Mm-mm. Nah, di saat 2 tahun terakhir saya memutuskan hijab. Nah, memutuskan hijab. Tiba-tiba saya kepikir untuk apa ya? Saya pengen mengembangkan dunia yang saya jalani sekarang gitu dengan berhijab. Tapi dengan berhijab saya pengen orang-orang itu bisa tetap stylish, tetap enak dilihat, tapi tetap ya istilahnya tetap syariat agama lah ya, Syariat agama. ya. Ya, Gitu betul. sih. Iya. Akhirnya saya berpikir kebetulan suami saya kan desain juga, jadi dia suka ngedesain-desain gambar kan. Iya. Nah saya awalnya coba dong bikinin ini Pak, bikinin desain hijab buat aku pribadi Teh awalnya. Iya. Karena aku pengen dihijab tapi aku tetap stylish, tetap enak dilihat. Iya, betul. Awalnya itu Teh. Jadi aku nggak mau hijab tuh banyak dengan orang. Kan kalau beli di salah satu toko pasti ada kembaran ya Teh. Iya, betul. Awalnya itu Teh. Buat aku pribadi asalnya. Desain-desain jahit, desain-desain jahit. Lama-lama banyak orang yang Ran beli di mana ya? Aku mau dong. Itu Teh awalnya. Awalnya gitu. Berarti berkat tangan suami ya teh, desain suami. Berarti keluarga teteh ini mah bener-bener palu gada teh. Nggak teteh sama suaminya, bikinin tinggal dibikinin. Terus akhirnya banyak orang yang suka sama desainnya Banyak teteh. orang yang Ran di mana dong? Di mana dong? Aku bilang aku bikin. Ya tuh mau dong gambarin gitu-gitu. Tapi akhirnya kata suami kok makin banyak yang minta ya gitu ya. Ya udahlah kita buka aja lah. Nah, makanya aku mendirikan hijab ini belum lama Teh, baru setahun setengah. Oh, Ya itulah baru, kalau hijab baru. gitu. Kalau maksudnya untuk model-model dari hijab teteh sendiri itu lebih kemana, emang teteh sesuai teteh aja gitu, teteh dengan berimajinasi apa yang ini kayak gini atau ada kiblat lain yang teteh ikuti gitu teh untuk model hijab dan gamis-gamis yang ada di belakang teteh ini? Awalnya sesuai saya, tapi kan lama-lama kita juga harus ngikutin market ya Teh. Yang Iya, namanya betul, bisnis betul. itu kita harus memikirkan market pasar seperti apa, Iya. kita seperti apa. Jadi kita nggak bisa egois lagi Teh. Dengan kalau misalnya kita terjun di dunia bisnis, kita harus ngikutin maunya pasar, maunya kita combine. Nah makanya itulah yang saya bilang tadi, kita dengan berbisnis otak kita terus muter berinovasi. Terus berinovasi karena apa teh? Biar dompet juga tetap ini ya teh. Karena kalau stuck di satu model hanya bagian-bagian tertentu yang orang suka kan. Iya, betul. Nah, untuk sekarang orang-orang lebih suka model yang gimana sih teh? Coba saya pengen tahu gitu kalau untuk fashion Sekarang hijab itu sendiri. lebih ke macam-macam Teh. Kita marketnya terbagi-bagi ya. Jadi ada yang gamis, itu gamis untuk ibu-ibu yang stylish misalnya ya, yang tidak terlalu jubah besar Teh, tapi tetap oke lah ya dipandang. Ada juga tunik-tunik yang 7/8 untuk anak-anak muda gitu. Bahkan saya akhirnya mengcombine bikin kulot-kulot yang tidak ngetat tapi dia jatuh di badan. Akhirnya kalau dipakai sama orang gitu ya, itu enak. Oh, tetap lucu ya gitu loh. Karena karakter dari aku sendiri Teh pada akhirnya. Oh iya, benar-benar. Jadi walaupun ngikutin target pasar tapi karakter teteh masih ada tetap di Ada. model setiap baju yang teteh bikin ya. Nah itu tuh pokoknya tetap stylish ya teh ya. Nah kemarin nih teh ada yang lucu sih sebenarnya. Kemarin kan saya coba untuk informasikan tentang acara kita hari ini. Tiba-tiba ada yang nyeletuk sama saya tuh katanya, Rans hijab itu bukannya punya Rafina Gita ya? Atau Mama Ami? Terus saya bingung, enggak, bukan, karena mungkin orang tuanya Rans pasti punya artis gitu ya teh. Betul. Nah pemilihan nama itu gimana teh? Rans ya. Awalnya bukan Rans hijab, tapi Rans wedding kan, Rans make up. Itu berarti saya sudah 8 tahun yang lalu. Mungkin nggak tahu tuh udah duluan Rapi atau saya, tapi saya udah lama sebetulnya Iya, pakai iya. Rans.
make up ini. Rans itu dari nama Rani sebetulnya. Ah, gitu. Rani Indriani. Orang tuh kadang manggil Ran gitu Ah, kan. ah, ah. Kemana Rans? Kayak gitu-gitu kan. Oh Nah, iya, nama kita- gaul ya teh. Iya, jadi panggilan depan kan, Ran, kemana Ran? Kan sekilas itu seperti ada huruf S-nya kan, jadi aku bilang, kayaknya lucu juga gitu teh. Jadi sesimpel itu, nggak berpikir jauh. Banyak teh yang ke ruko, ini punya Raffi Ahmad gitu ya. Dia bilang, ini punya Rani. Oh gitu ya jadi. Tapi alhamdulillah teh, maksudnya walaupun ada kesamaan nama gitu ya, kan kita berbeda sisi bisnis ya. Iya, betul, betul. Tuh Tribuners yang ngomongin katanya ini punya Raffi Ahmad atau oh kirain punya Mama Ami katanya gitu. Bukan kawan-kawan, ini punya Teteh Rani Indriani gitu ya. Karena nama panggilan orang-orang Ran ya dijadikan lah ya. Biar ada identitas diri juga ya Teh ya. Bangga dong pasti ya Teh punya bisnis nama sendiri. Betul. Nah, Teh, karena sebelumnya juga ya banyak banget ya pertimbangan-pertimbangan lainnya untuk Teteh bisa jadi seorang pembisnis. Nah, untuk segi dari bisnis fotografi sendiri, ini Teteh dijadikan bisnis juga kah atau hanya untuk foto produk Teteh sendiri aja? Baik. Awalnya balik lagi back to basic, semuanya untuk saya pribadi awalnya, untuk awalnya. bisnis sendiri. Jadi yang tadi Rani bilang Tehnia, daripada kita sewa orang berbentrokan dengan waktu, berbentrokan dengan biaya kan, berbentrokan dengan hal-hal lain, saya berpikir kalau bisa saya kerjakan sendiri ya udah kita coba. Awalnya semua fotografi saya untuk produk. Ah ya. Up buat produk saya, iklan saya. Hijab buat iklan saya. Ya kan kita suka upload di IG gitu kan, gimana lama-lama orang kan Ran aku mau dong gitu difotoin berapa. Itu agak canggung awal-awalnya, aduh berapa ya gitu. Karena gitu temen ya Teh. Hah? Karena ke temen biasanya. Iya. Tapi lama-lama banyak yang DM Teh gitu kan, kita punya studio sendiri ya di ruko ini, di atas tuh khusus studio foto. Lama-lama banyak job Teh akhirnya, boleh nggak difotoin, salah satunya brand Nmax Bandung, dokter kecantikan, terus dari mulai branding kayak produk lah. Kok lama-lama banyak ya gitu, akhirnya kita mencoba membuka itu secara bisnis Teh. Jadi semuanya itu saya diawali tadi tidak awal yang gini loh. Saya buka fotografi untuk bisnis yang gini. Ah ya. Saya awalnya untuk bisnis saya dulu. Saya harus dalamin dulu ini dengan matang. Tuh, berarti memulai bisnisnya memang gak muluk-muluk banget ya Teh ya, yang pasti buat diri sendiri dulu aja, baru ketika memang oh iya ini ternyata bagus ya untuk orang banyak, baru dijadikan bisnis ya Teh. Jadi gini Tania, pada dasarnya bisnis itu harus dengan niat ya. Niatnya saya niat bisnis. Yeah. Untuk apa dulu? Tentukan niatnya. Mencari uang, untuk mencari ilmu juga gitu, atau untuk membantu orang juga. Yeah. Nah, itu harus dipakemin loh Teh dari awal. Targetnya harus dipakemin ya, goalsnya juga harus dipakemin. Saya berbisnis dari awal mau seperti apa? Iya, jangan cuma karena sekarang banyak banget ya orang berbisnis, karena udah banyak banget kayaknya di Bandung ini entrepreneur, jadi ikut-ikutan latah gitu, ikutan bisnis karena enak gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu ya Tribuners ya, harus ada dulu step by stepnya gitu loh. Terani aja sudah hampir 8 tahun gitu ya menjalani dunia bisnis, tuh bukan cara yang gampang ya Teh. Betul, naik turun dan ya pasti namanya berbisnis gitu ya. Nah, sekarang udah ada fotografi, ternyata ada juga Teteh punya bisnis yang namanya wedding organizer ya Teh. Iya, yang tadi yang sambungan dengan apa tadi ya Teh, dengan wedding tadi. Karena awalnya saya di wedding, akhirnya kita packaging Teh, kita packaging untuk kenapa ya nggak kita gabungin aja dari mulai makeup, foto, video gitu kan. Jadi kita satukan gitu, jadi kalau misalnya sekarang alhamdulillah yang datang orang-orang Bandung tuh kadang nggak mau ribet Teh, jadi pengennya aku mau nikah tanggal segini, boleh nggak dipaketin? Iya, satu tempat udah paketin aja, udah nggak mau pusing gitu ya Teh ya.
Betul, jadi tanggung jawabnya mungkin ke satu orang, ke Rani misalnya kan, Iya. nggak yang kemana-kemana. Walaupun teh kita kadang pakai temen ya, bantuan temen untuk Mm-mm. lain-lainnya. Iya. Tapi benderanya adalah Rani kan, jadi Iya. orang percayanya ke ini. Jadi kalau ada apa-apa Rani nih yang dicari gitu kan. Tuh sudah seteras itu juga orang-orang sama Terani berarti kerjanya memang luar biasa sekali Tribuners. Gini teh, sekarang kan lagi ada masa pandemi juga. Kemarin sempat ada kita lockdown, terus udah gitu ada PSBB dan lain-lain. Itu sangat berdampak nggak sama Teteh? Banget teh, berdampak mungkin bukan hanya buat saya, banyak orang lah, para pengusaha luar biasa berat Mm-mm. di masa-masa ini teh. Pasti Karena ya yang Teh. pertama, karena gini teh, yang pertama kos untuk ruko, listrik, karyawan itu kan tetap berjalan ya. Iya. Pendapatan sama sekali susah ya. Orang juga pasti berpikir lebih baik cari makan teh dibanding cari gamis, Iya betul. ya kan? Nah, itulah pentingnya kita sebagai pengusaha di Smart. Kenapa? Akan ada masa-masa seperti ini, tidak harus pandemi teh. Masa-masa Iya. persaingan pasar, masa-masa produk kita ditinggalkan, masa-masa kita tidak inovasi, bosan. Iya betul. Artinya kita harus saving teh, harus saving. Nah itu yang harus dipikirkan oleh yang calon-calon pengusaha baru misalnya gitu kan. Iya, Jadi dari betul. awal itu kita harus rinci banget dengan modal berapa, saving berapa, itu harus kita pikirkan. Saat pandemik ini, ya alhamdulillah saving ada ya teh dari yang sebelum-sebelumnya, karena kan saya memang lumayan matang gitu untuk menata keuangannya teh. Iya. Dampak kan luar biasa teh, sepi banget. Saya sebelum lebaran itu saya sudah bikin 1.000 lembar kerudung teh, bayangin. Iya. Karena prepare buat hari raya ya Teh ya. Kerudung gamis ratusan, karena saya pikir wah pasti boom nih. Mm-mm. Nah, Allah ya teh ya. Iya rencana Allah. Februari, Maret boom, lebaran kita di bulan apa? Jadi akhirnya tidak keluar teh sama sekali. Numpuk Online dong Teh. berapa lah? Bayangin teh ya kan. Iya, Luar itu biasa. luar biasa sih, maksudnya dalam artian ternyata pengusaha juga kena dampak luar biasa banget ya, tertampar banget sebenarnya sama pandemi ini. Banget teh. Pada akhirnya itu gimana Teh barangnya? Nah, karena untungnya barangnya bukan barang basi ya teh, Iya. ya kan? Ya otomatis yang ada kita minimal akan menurunkan, mendiskon, betul nggak teh? Pasti. Walaupun udah diskon, orang masih berpikir ulang untuk beli. Iya. Akhirnya kita salah satunya adalah online. Kita kan punya IG khusus untuk jualan hijab ya teh ya. Ini kita online dengan promo beli 3 free-nya 1, beli 2 diskon berapa ya, marketing lah teh, teknik marketing yang kita jalankan. Walaupun itu dari keuntungan jauh ya teh. Iya, Cuman ngurangin keuntungan ya Teh kalau promo-promo gitu sebenarnya. jangan kan pikir keuntungan teh. Mikir balik modal aja udah alhamdulillah ya. Iya, yang penting hitungan HPP-nya balik aja ya Teh ya. Kita juga udah lumayan alhamdulillah. Cuman ya itu teh, akhirnya kita di masa pandemik ini kan kita nggak bisa terpuruk terus teh, betul nggak? Betul. Masa kita ngikutin aduh gini-gini ya, kita nggak boleh nyerah ya teh, karena bagaimanapun kita dikasih Tuhan otak, dikasih akal gitu untuk berinovasi terus. Nah akhirnya inovasi saya adalah di saat pandemi kemarin, saya pakai beberapa model, saya fotoin terus di ruko, karena kan nggak ada kegiatan ya. Iya. Nah, dengan protokol kesehatan yang luar biasa ya teh ya, kita benar-benar yang ketat banget, tidak bersentuhan dengan model gitu. Kita foto di saat mulai down kan, walaupun sekarang makin banyak, tapi kan orang kayaknya ada kalanya, aduh kayaknya udah mulai jenuh nih, pengen beli baju atau keluar gitu ya teh ya. Iya. Kita udah ready teh, foto ya kan, baju, jadi lebih memaksimalkan waktu saat itu. Kadang aku sendiri yang jadi modelnya, suami yang fotoin. Iya, kan baru gak ada ya Teh ya. Gitu sih teh. Jadi ya alhamdulillah dengan masa pandemik ini orang mulai trust sama saya pada WA, kayak ada mode baru,
itu nggak datang ke ruko teh. Kadang aku share foto-fotonya ke langganan-langganan teh. Ya berarti Teteh udah punya langganan-langganan, tinggal di-share ya. Nah itulah kenapa harus pelanggan tuh memang harus dimanjain juga ya Teh ya, harus dijaga komunikasinya tuh untuk seperti itu. Betul, betul. Karena kita tanpa pelanggan apalah teh pengusaha. Iya betul betul. Nah untuk Teteh sendiri sama pelanggan itu ada khusus-khusus misalnya kasih member atau gimana nggak Teh? Pada akhirnya pelanggan biar udahlah sama Teh Rani aja gitu. Oke, yang pertama teh, kita komunikasi dengan baik, silaturahmi. Karena siapapun, kalau misalnya kita sudah kena hati kita, mau berapapun itu pasti dibeli teh, betul nggak? Betul. Bukan hanya masalah price atau masalah model, Iya. tapi masalah kedekatan batin, emosional, serta Iya. silaturahmi yang baik. Itu prinsip saya banget. Hmm. Jadi kalau saya dengan customer yang datang atau siapa, kalau kebetulan ada saya, walaupun ada karyawan, saya akan handle. Handling pertama itu saya. Saya menjelaskan detailnya ke apa ya, keutamaan produk kita, detailnya, manfaatnya, apa namanya, kenyamanannya, bla bla bla. Saya ngobrol, TikTok, chit-chat kesana kemari, yang akhirnya mereka kok merasa nyaman. Dari situ tadinya beli 1 bisa jadi beli 3 teh kalau saya handle gitu. Iya betul 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 Teh, karena itu kalau saya juga maksudnya dalam artinya saya seorang pelanggan gitu ya, bayar tuh kalau misalnya merasa sangat diterima sama orang-orang, misalnya kalau lagi ke toko apa, ke resto apa, terus dengan mereka dengan hangat tuh saya ngerasa diterima aja, jadinya tuh semangat tuh, nyaman gitu ya Teh ya. Betul, itu sih. Ada kan kita punya khusus WA khusus ya untuk customer. Kita maintenance, setiap kali ada diskon kita share. Baju ini diskon loh. Kan kadang ada yang datang bulan lalu. Oh yang ini nggak diskon dan dia misalnya. Iya. Ini diskon kan? Dia kan keinget ya. Iya betul betul. Remind gitu loh. Akhirnya dia, ini diskon ya? Iya, pisahin ya saya kesana ya gitu. Jadi salah satu cara marketingnya seperti itu, dan ya kita deket banget sama pelanggan. Terus saya juga lebih mencoba ramah ya Teh, tapi dalam artian kita bukan artinya ramah, tapi sok menjadi terlalu dekat ya Teh. Iya betul, masih ada jarak, yang penting ramah ya Teh ya, itu sih salah satunya gitu ya. Alhamdulillah Teh, para pelanggannya nempel. Jadi yang udah bolak-balik gitu, yang selalu bahkan jadi bawa temen Teh. Jadi misalnya Tehnya asalnya beli ke saya, lama-lama dia WhatsApp ke admin kan. Iya. Tolong dong ke Teh Rani, saya mau ke sana bawa temen, pengen minta diskon apa-apa. Hari apa kata admin misalnya, hari Minggu jam segini. Ini saya udah ada standby, pengen tahu kan kena sama temen-temennya itu. Datang cepat. Nanti si temennya ini ngomong lagi, enak loh di Teh Rani gitu loh Teh. Nah iya, karena sebenarnya Teh marketing yang baik adalah kalau saya ini gitu ya, mau to mouth-nya itu loh Teh. Apalagi ibu-ibu, emak-emak kan ya, waduh. Itu luar biasa loh, mau to mouth-nya lagi harusan, saya kemarin belanja di Teh Rani. Itu luar biasa sih. Sampai bisa kayak MLM ya Teh, lama-lama dari ke sini gitu ya Teh. Dari mulut ke mulut kan, dari mulut ke kan mulut. Ya. Nah Teh, terus tadi sekarang WO, waktu masa pandemi kan pemerintah belum ngebolehin kita mengadakan pernikahan, banyak pernikahan batal pada akhirnya. Nah sekarang sudah boleh nih ya Teh ya, walaupun dengan protokol-protokol yang sudah diguguskan gitu. Nah untuk sendiri Teteh nih, MUA dari Teh Rani sendiri udah berjalankah selama masa pandemi ini Teh? Oke, awal-awal sih enggak Teh ya, tapi kesini mulai ada kan, pemerintah udah boleh ya, hanya dari akad ya, akad saja gitu. Tapi ternyata orang akad saja pun perlu dokumentasi, betul nggak Teh? Betul. Jadi akhirnya awal-awal sangat berdampak karena kan PSBB, tidak boleh menikah dan lain-lain. Sejak dibuka lagi sudah mulai banyak appointment, tapi appointmentnya akad saja Teh. Akad dan foto. Tapi kita betul-betul mengerti banget pasar lagi seperti apa, kebutuhannya juga luar biasa ya Teh, lagi masa sulit ini. Ini kita price kita menyesuaikan Teh, menyesuaikan dengan saat ini pandemi seperti apa. Jadi yang tadinya misalnya harga kita sekian, kita sampai bisa 50%-nya gitu saat ini. Tuh yang pengen pakai jasanya Teteh nih, mungkin saya nanti pakai jasa Teteh.
teh promo Boleh. teh. Mangga. Jadi itu semua dikomunikasikan gitu teh. Bahkan ada juga yang sampai ngobrol gini, ini baru-baru kemarin saya yang make up hari Minggu ya. Teh, saya dananya ada sekian, gimana ya kata ini gitu ya. Pada prinsipnya saya lebih ke ya udah nggak apa-apa teh, sok apa yang bisa saya bantu. Jadi lebih ke bahagia, kalau bikin orang bahagia gitu teh, ini gimana ya. Jadi Iya, maksudnya ngerti. tapi yang pasti bisnis tetap ya gitu. Iya buat benar. Istilahnya gini, berbisnis boleh tapi sisi humanity-nya masih ada ya teh ya. Seimbang betul. gitu loh ya. Ya namanya orang ada mau nikah, budgetnya cuma segini gitu kan ya. Namanya beribadah ya teh ya. Jadi pas di saat gini, di saat kepuasannya itu teh, Mm-mm. buat kita penyedia jasa, kan kalau kita pisahin antara gamis ya, antara gamis sama makeup ya teh. Iya. Kalau misalnya gamis, kepuasannya adalah di saat dipakai dia bawa pulang selesai ya, udah. Iya. Tapi kalau make up, kepuasannya adalah di saat kita selesai memake up, orang itu bahagia dan orang itu berterima kasih kepada kita. Teteh, makasih banget, tadi banyak banget yang bilang aku cantik. Itu luar biasa teh. Harga udah lewat teh. Iya bener. Gitu. Jadi akhirnya, aduh gila ya, itu penghargaan tertinggi dari sebuah jasa. Gitu Iya loh. betul, tak terhitung ya teh, apalagi dari tangan kita sendiri gitu kan ya. Memoles kayak gitu kan teh, ternyata orang bilang ih luar biasa cantik. Kapan-kapan saya boleh loh teh, kalau butuh model teh saya siap sedia loh teh. Iya, aku sih mampir. Nah, jadi berarti untuk selama masa pandemi ini untuk WO fotografi udah berjalan sedikit-sedikit ya teh ya, lancarnya alhamdulillah ya. Alhamdulillah udah mulai banyak appointment, beberapa lah yang mulai kontak-kontak ke kita gitu. Apakah hanya fotonya aja ataukah hanya kan gini teh, satu lagi yang saya mau share. Di masa pandemik ini semua orang bisnis ya, betul nggak teh? Betul. Ada yang bisnis makanan, bisnis baju, bisnis apapun lah. Tapi yang tapi kan orang juga untuk bisnis perlu hal yang menarik ya, betul nggak? Betul. Akhirnya jasa fotonya Ran fotoin dong PMP aku. Foto produk-produk seperti itu ya teh ya. Produk. Bahkan ada yang saya hari Jumat ini saya juga alhamdulillah dapat job dari look model gitu ya. Mau fotoin baju apa ya, baju santai gitu ya, Casualan gitu ya teh. casual style gitu. Boleh dong katanya. Jadi artinya saya berpikir gini, iya ya, orang itu kan tidak bisa stagnan dengan kondisi ya teh. Kita harus berpikir bagaimana caranya untuk maju lagi. Makanya dengan bisnis sekarang, fotonya saya juga lumayan teh, karena dipakai untuk bisnisnya mereka. Ya saling mengisi pada akhirnya ya teh ya. Betul teh. Jadi bisnis hijab saya misalnya agak sepi saat ini, oh ternyata fotonya maju ya dengan orang yang foto produk. Iya. Cita lah tehnya. Iya berarti gini ya, satu sepi yang satu ada gitu aja, saling melengkapi semuanya ya teh ya. Ya, alhamdulillah. Mungkin bisa juga bersamaan rame semuanya juga bisa ya teh ya. Amin. Nah, tapi untuk Teteh kan katanya sekarang Radsi Hijab ini sudah ada di ruko. Boleh disebutin teh alamat rukonya, siapa tahu ada yang mau mampir nih. Kayaknya saya ngeliat di belakang tuh kayaknya warnanya bagus-bagus gitu, warna-warna pastel gitu ya teh. Masih banyak teh, cuman harus datang ke sini lah. Iya. Kita di Ruko Puridago, Kapling 9, terusan Jalan Jakarta nomor 298 Antapani teh nih. Itu dekat rumah saya teh. Rumah saya Oh, di ya? Antapani Mana juga ya? teh. Halo teh. Halo, Ya, tehnya di mana? saya di Setra Dago teh, di Antapani. Aduh, deket banget tapi itu mah tinggal loncat nyampe. Iya betul dong. Teh nanti kapan-kapan saya ke sana ya teh ya. Ya teh, bawa temen teh. Siap. Selain bisnis yang tadi disebutkan, Teteh punya bisnis lain nggak teh? Untuk atau cuma hanya MU aja, cuma fotografi aja, atau ada yang lain? Kalau saya pribadi gamis tadi ya, hijab, semua sama foto. Kalau suami kita terpisah pos, kita punya kopi, kita franchise kopi. Kopi Ya. manja ya teh? Tuh. Ih saya tahu ya, hebat loh. Itu khusus suami. Jadi Oh. dia yang bisnis. Jadi kita terpisah tuh. Jadi biar apa coba? Biar profesional.
Jadi nggak mencampur adukan antara bisnis suami dan bisnis saya, nantinya berantem terus teh. Beda kepala kan. Oh, berarti teteh ketika menjalankan bisnis fotografi, MUA dan lain-lain yang Ransi Jab ini gitu, berarti suami tidak ikut berkecimpung di bisnis teteh? Hanya membantu. Hanya Sifat. membantu gitu ya. Iya, karena memang namanya suami istri mungkin ya teh ya, jadi emosinya bisa ke bawah-bawah ya. Kan kadang orang lebih profesional sama orang gitu ya kan kalau Betul. bisnis gitu. Nah, kalau saya daripada seperti itu, prinsipnya jadi hanya membantu teh. Contoh, suami kan berkemampuan mendesain ya. Mm-mm. Jadi saya hanya bilang, aku maunya seperti ini nih. Mm. Coba kamu aplikasikan, coba kamu bikin dulu. Seperti itu. Jadi sisa selanjutnya saya semua ke pabrik beli kain apa-apa itu saya. Apalagi kalau make up kan dia mah sama sekali enggak ya, nggak terlibat. Iya. Foto, teteh tadi saya bilang suami saya bisa foto tapi saya nggak belajar ke dia, tapi ke Dodi Sugandi gitu kan. Karena apa? Karena saya menghindari bentrok. Nah iya, karena kalau udah suami istri minta diajarin kayaknya kalau nggak bisa, kamu tuh gimana sih? Jadi malah nggak emosi. mau teh. Padahal terus kalau misalnya bisnis harusnya begini, padahal pekerjaan bisnisnya udah beres gitu ya, pas pulang ke rumah mah baut gitu ya teh. Itu nggak bagus kan, makanya Iya, saya betul. lebih baik profesional apa yang saya bisa, dan kita saling bantunya sama orang teh. Jadi misalnya orang mampunya apa, yaudah kita saling. Kayak sekarang bisnis kopi manja itu murni suami, saya tidak terlibat sama sekali, tapi memberi masukan oke teh gitu. Ya, masukan mah boleh dari siapa aja ya teh ya. Iya, nanti kapan-kapan deh, kebetulan saya suka ngopi, saya nanti main-main deh ke Kopi Manja. Di boleh. depannya itu banget kan ya teh, di depan ruko Iya, banget. di depan. Memanfaatkan ruko aja teh daripada kita hanya ini kan, jadi kita harus berpikir beberapa celah bisnis ya. Iya, gitu. betul. Bener ini kalau kalau saya bilang nih ya, Teh Rani sama suaminya ini palu gada. Lo mau apa gua ada. Ada pertanyaan Sebenarnya kah? bermanfaat ya teh. Oke, Teh Rani, udah lumayan 1 jam ya kita Kerasa ngobrol. ya? Nggak kerasa ya Teh ya, begitu sangat menarik gitu ya. Menurut saya Teh Rani merupakan orang yang sukses, yang berani challenging diri sendiri, yang dimana orang kayaknya nggak bisa kayak Teh Rani gitu ya Teh ya. Saya juga kayaknya masih mikir-mikir gitu Teh. Sekarang saya pengen berbisnis, jujur Teh, saya pengen berbisnis, tapi saya takut mikirin untung ruginya gitu Teh ya. Jangan teh, jangan berpikir seperti itu. Nah itu dia, saya memang sudah mulai menabung nih modal. Duh takut nggak balik modal, itu masih menjadi keraguan. Mungkin nggak, saya aja mungkin Tribuners ini. Nah coba Teh, kasih lagi dong pesan-pesan untuk Tribuners untuk memulai bisnis Teh. Oke, baik. Pesan saya sih dari awal untuk memulai bisnis itu, yakinkan diri bahwa Tuhan kita Allah memberikan rezeki yang tidak terduga asal kitanya ikhtiar. Iya. Itu yang pertama. Jadi teh, tidak ada orang yang berusaha tidak berhasil menurut saya. Iya betul. Artinya apa? Tinggal yakinkan pada diri kita punya kemampuan, kita punya waktu, itu yang harus kita manfaatkan. Jadi kalaupun misalnya teteh mau mulai bisnis, yakin ini pasti berhasil. Yakin kita dikasih Allah akal untuk berinovasi. Itu awalnya teh. Jangan mikirin dulu untung dan rugi. Kalau dari awal kita sudah berpikir bisnis 1 juta harus jadi 30 juta. Nah itu kita agak stres teh. Tapi kalau misalnya kita bisnis 1 juta, kita harus mencoba terus belajar, rugi sedikit nggak apa-apa, asal tetap ada modal yang bisa digolangkan. Insya Allah teh nggak butuh cukup waktu lama kalau kitanya serius. Itu aja. Ya, Dan ini betul. udah saya buktikan soalnya. Tuh, Tribuners yang pasti yakinkan diri kalian dulu, jangan mikirin dulu untung ruginya. Yang namanya hidup berbisnis itu ada gagal, ada suksesnya ya Teh ya. Betul. Nah, Teh Rani aja nggak langsung sukses ya Teh ya, ada naik turunnya ya Teh. Naik turun. Tapi kita harus berpikir goal settingnya apa. Goal settingnya apa? Ujungnya adalah kedamaian, kemakmuran. Artinya apa? Keuangan dan kenyamanan. Kalau kita kerja tidak nyaman pun tidak enak, walaupun uang ada terus. Betul Kalau sekali Teh. kita bisnis uangnya sedikit atau misalnya didapat awal-awal sedikit, tapi kita nyaman, memanage waktu sendiri,
gimana kita bisa beribadah dengan enak tanpa harus aduh ini harus ngaji tapi harus apa-apa gitu ya. Tapi dengan bisnis, manajemen kita itu tertata gimana kita. Nah, akhirnya kita jadi orang yang disiplin ya Teh, karena mulai bisnis ini ya. Dari pagi kita mau ngapain ya, schedulingnya itu seperti apa Schedule kita gitu bikin ya. sendiri kan gitu. Iya. Kalau Gitu, bukan Teh. kalau kantoran kan ya udahlah masuk jam 8, kalau ini udah beres. Gitu lah ya. Waktunya terus begitu kan. Iya. Tapi kalau bisnis itu bisa waktunya berubah-ubah. Dari mulai bangun tidur kita sudah berubah, hari ini ada apa ya schedule. Oh, oke gini. Hari ini mau ke penjahit, hari ini nih. Terus akhirnya apa? Selain kita, kan kadang kita berubah Teh. Contoh kita ke penjahit, mau belinya kain ini. Pas di sana, kok ini bagus ya? Kayaknya ini bisa nih kalau kita bikin ini harganya sekian. Tadinya akan gen contoh ya, misalnya akan untungnya kira-kira dari kain yang kita biasa pakai itu 5 juta. Dengan kain ini kok bisa jadi 7 juta? Itu unlimited. Otak kita dipaksa untuk terus berkembang Teh dengan bisnis. Tuh, lebih baik kreatif, lebih inovasi juga. Teh, selama Teteh ngejalanin itu semua ya, Teteh kan padat gitu ya, atau memulai semuanya, sempat stres gak sih Teh? Pasti Teh, stres mah selalu ada gitu loh. Persaingan bisnis sekarang luar biasa. Jatuh-jatuhan harga luar biasa. Iya, betul. Bahan ya, kan sekarang menarik-narik Teh kerudung tuh, betul nggak? Betul. Motif gimana, bahkan ada yang kayak gini, saya punya jual kerudung 200.000. Apaan, banyak yang 50.000 juga, betul nggak? Betul. Itu kan bikin kita down. Iya. Siapa sih gitu kan, siapa sih yang jual 50.000? Tetapi balik lagi Teh, kalau misalnya kita yakin dengan produk kita, saya akan katakan kepada pelanggan, tapi tanpa harus menjatuhkan orang lain. Itu capture one buat saya, tidak boleh judgement orang lain. Betul, tidak boleh menjudgment orang lain, tuh betul banget Teh. Gak boleh. Jadi karena semua orang punya market, semua orang punya tujuan. Jadi kalau misalnya kita mendengar dari kata orang, terus kita judgment, hancur Teh bisnis kita. Percaya. Iya. Karena hati kita juga buruk ya. Buruk gitu ya, hati kita buruk. Pada akhirnya istilahnya mah balik dari ke kita sorangan gini kan Teh ya hasilnya. Bersihkan hati aja gitu. Jadi kita fokus pada kelebihan kita, bukan kekurangan orang. Jadi kita saya terus aja brainwash, branding bahwa misalnya orang yang tadi orang main 50.000, kok teranya 200.000. Saya akan bilang, Teh, kenapa kita 200.000? Karena bahannya gini. Sok Teteh cobain, adem, tanpa harus di setrika gini juga udah bagus. Sekarang kalau kena hujan Teteh nggak langsung. Itu kelebihan run hijab saya, sounding dan akhirnya tertempel di otak mereka. Itu Teh, branding. Ya, branding, produk knowledge itu tuh paling penting banget ya Teh ya. Dalam artian mungkin sebagian orang itu nggak ngerti ada harga, ada kualitas. Nah, itu pasti selalu ngebandingin, di sana murah kok ini. Padahal kan sebenarnya sorry to say, harga sama kualitas akan seimbang gitu. Harga 200.000, kualitas juga harga 200.000. Gak mungkin gitu ya, harga 200.000, kualitas 50.000, kayaknya jomplang banget tuh, gak mungkin ya Teh ya. Makanya tadi saya yang Rani bilang, kalau kitanya tidak smart, kita akan stres diikuti dengan kata orang Teh. Saya ngedengar orang 50.000 stres kan, aduh gila ya, gimana nih kita nurinnya udah mepet, tapi takutnya kita nggak laku, bla bla bla. Stressingnya tinggi Teh. Terus persaingannya kita dijelekin orang banyak, ya kan? Hal-hal seperti itu toksik ya buat otak kita gitu. Betul, toksik. Tapi akhirnya aku berpikir, ngapain sih ya kita fokus kepada hal-hal yang membebani. Stres mah boleh, tidak manusiawi. Betul. Tapi gitu Teh ya. Jadi intinya mah bersihkan hati lah. Kita juga hidup sementara ya Teh ya. Iya, betul. Untuk beramal sekarang uang kita kumpulin buat nggak ada amal buat apa Teh? Nothing lah. Iya, betul tuh Tribuners, kata Teh Rani itu bener banget gitu ya. Saya paham banget bahwa kita mau menjalankan apapun, berbisnis memang harus awalnya yakin dulu sama diri sendiri. We should believe gitu ya. Terus harus percaya juga produk yang kita jual ini punya kelebihan yang lebih baik dibandingin orang ya Teh.
Betul, betul. Nggak usah takut bersaing, tapi harus kita lawan saingan-saingan kita itu ya teh. Betul, betul. Harus percaya produk kita ini bagus dan sama masyarakat akan diterima. Iya, betul banget Tania, itu banget lah pokoknya. Nah, tuh. Jadi harus belajar. Intinya kalau saya tadi ngobrol sama Teh Rani, harus cintai dulu prosesnya, jangan langsung ujuk-ujuk pengen dapat hasilnya yang bagus. Iya, iya, karena proses itu eh, pembelajaran dari proses itu luar biasa Tania, itu ilmu dan pengalaman. Jadi kita nggak bisa hanya dari sekali harus menjadi sekali gitu langsung Iya. besar. Iya. Enggak teh. Semua pengusaha sukses itu akan dimulai dari sakit, lelah, belajar lagi, bangkrut, belajar lagi, Nah, itu. belajar lagi gitu. Nah, itu step by step, ikhlas sama sabar ya Teh ya. Ya, sabar. Tapi tetap ya tujuannya kita ada, kan kita juga nggak mau bisnis rugi terus ya. Ya, betul. Jadi artinya otak kita dipres untuk ini rugi nih. Gimana caranya nih biar nggak rugi? Kita combine sama ini terus teh. Gitu. Akhirnya- Belajar dari kesalahan. Ya, ya betul. Itu bisnis. Itu bisnis tuh ya Tribuners. Jadi bisnis itu nggak segampang yang kalian lihat. Ya, Yang langsung Rani, oh langsung gini, enggak teh. enggak. Salah. Karena sekarang yang saya lihat orang-orang bahkan di circle saya sendiri, enak ya kayaknya bisnis hanya dilihat karena waktunya senggang gini-gini. Tidak. Prosesnya tidak. Tapi kalau sudah begini enak teh. Iya gitu, maksudnya dalam artian untuk mencapai seperti Teh Rani gitu ya, punya bebas waktu ini, itu prosesnya panjang Tribuners. Panjang. Nah. Tapi jangan menyerah teh. Kita nggak boleh mematahkan orang yang ingin berbisnis ya. Iya. Karena balik lagi, bisnis itu manajemen banget sendiri. Itu aja. Jadi kitanya lebih banyak waktu gitu loh teh. Itu dia tuh. Jadi Tribuners, sungguh sangat menarik sekali ya pelajaran kita hari ini dari seorang Teh Rani yang tadinya pekerja, dia udah menjadi kepala cabang di sebuah bank swasta dengan nominal gajinya luar biasa, memberanikan diri gitu ya untuk menjadi seorang pembisnis karena keyakinan, keteguhan. Wah, pantang menyerah, challenging, dan pasti harus berkreatif dan inovasinya tuh terus jalan. Nah, Tribuners, semoga pembicaraan kita hari ini selama 1 jam bisa dipetik ya buat Tribuners yang ingin menjadi seorang pebisnis. Teh Rani, Ya Tenia. terima kasih untuk waktu 60 menitnya 1 jam ya bersama saya dan Tribuners di Coffee Morning hari ini ya Teh Rani. Sami teh, mudah-mudahan ada sedikit yang bisa dipetik gitu. Amin. Manfaat sekali Teh. Jadi saya jadi tahu banget ilmu berbisnis itu kayak apa, memulainya seperti apa gitu ya, dan ada ilmu-ilmu kehidupan juga yang Teteh kasih sama kita semua. Semoga nih Teh, usaha Teteh nih dari Rans Hijab, Rans Fotografi, dari WO-nya sampai ke semua bisnis Teteh ini semakin lancar ya Teh ya. Amin. Sukses Amin. terus untuk Teteh, selalu sehat juga buat Teteh. Nanti kapan-kapan ya main ke sana ya Teh ya. Udah teh, bawa aja ke sini, nanti kita kasih diskon khusus buat Tribun. Asik nanti sekalian ngopi Teh di sana ya. Siap. Oke, Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Teh Rani, untuk waktunya, untuk ilmunya semuanya. Nanti kapan-kapan mungkin kita akan berbicara lagi dengan tema yang berbeda ya Teh Rani. Oke, terima kasih banyak, senang sekali ya bisa memberi sedikit saran gitu kan, Iya sharing lah gitu lah. Iya, sharing yang baik ya Teh. Maaf ya Teh kalau ini ada salah-salah kata untuk Teh Rani. Sama-sama Tania, sama-sama. Oke. Tribuners, itu dia Coffee Morning hari ini sudah 1 jam. Saya dan Teh Rani menemani kalian. Semoga Coffee Morning hari ini bisa menambah dan bermanfaat untuk kalian, mengedukasi untuk kalian semua yang ingin memulai berbisnis. Nah, kalau begitu nih ya, pamit undur diri. Kita ketemu lagi minggu depan di Coffee Morning dengan tema yang menarik lainnya. Untuk kalian semua, jangan lupa untuk selalu gunakan masker, bawa hand sanitizer kemanapun. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan pakai sabun, dan yang terpasti selalu jaga jarak. Saya Nia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.